ketemu lagi di dalam belajar itu menyenangkan. Saat ini dalam pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep mall, di mana dengan konsep mall kita bertujuan untuk mengetahui hubungan antara massa zat dengan mallnya, dan juga nanti untuk mengetahui jumlah partikel zat dalam setiap mol zat tersebut. Ya, sebelumnya kita membahas mol lebih lanjut, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini ada 12 tabung reaksi, maka kita mengatakan punya satu losen tabung reaksi. Nah, kalau kita punya 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya 20 tabung reaksi, kita mengatakan punya satu kodi. Di dalam kimia ada satuan yang menyatakan jumlah atom boleh, jumlah molekul boleh, ataupun jumlah partikel. Nah, ini satuannya adalah mol, ya, MOL, mol. Di mana pengertiannya satu mol itu mengandung jumlah partikel sebanyak 6,02 kali 10⁻²3. Jangan dibayangkan ya berapa banyaknya itu. Nah, jadi andai kata kalian punya kelereng yang kecil-kecil itu ya sebanyak 1 mol, berarti kelerengnya itu sebanyak 6,02 kali 10⁻²3 butir, itu nanti akan memenuhi Pulau Jawa itu. Memenuhi Pulau Jawa dengan ketinggiannya hampir 1 km. Wow, luar biasa, amazing, banyak sekali. Nah, tapi jangan dibayangkan itu yang besar-besar, tapi nanti kita akan bayangkan yang kecil yang akan kita contohkan di sini. Ya, jadi 1 mol itu mengandung 6,02 kali 10⁻²3 partikel boleh, atom boleh, senyawa boleh. Nah, itu 1 mol. Kalau 2 mol gimana? Ya tinggal kita kalikan 2 kali 6,02 kali 10⁻²3. Berarti andai kata punya 1 mol gelas itu berapa biji? Ya sama, 1 mol gelas ya kita punya 6,02 kali 10⁻²3 gelas. Itu pengertian mol dari jumlah partikelnya. Lalu ada juga kalau kita melihat mol itu dengan derajatnya. Berarti hubungan mol dengan derajat, di mana dikatakan bahwa massa 1 mol atom itu sama dengan massa atom relatif, dilambangkan AR. Atom tersebut dalam gram. Jadi massa 1 mol senyawa boleh, atau 1 mol atom juga bisa. Kalau atom itu menggunakan AR, kalau senyawa menggunakan MR. MR massa rumus relatif. Ya, jadi kita lihat untuk AR, kita di sini contohnya punya contoh. Sekarang kita lihat di sini ada contoh. Ini adalah magnesium. Magnesium itu AR-nya 24. Jadi 1 mol magnesium itu setara dengan 24 gram. Nah, sekian ini 1 mol magnesium. Ya, kelihatan ya. 1 mol magnesium kalau ditimbang sebanyak 24 gram. Nah, kemudian di sini tadi juga teman-teman sudah menimbang. Ini adalah seng ya. Kelihatan ya. Di sini adalah seng. AR seng itu 65. Jadi 1 mol seng setara dengan 65 gram. Maka kita tadi menimbang 65 gram, ini 1 molnya. Nah, kemudian untuk NaCl, nah ini garam dapur yang setiap hari kita lihat. Nah, ArNa itu 23, Cl itu 35,5. Jadi MR-nya 58,5. Nah, kita menimbang NaCl garam dapur sebanyak 58,5 gram. Nah, ini 1 mol, jadi sekian ya. Saya bedakan, ini 1 mol NaCl, ini 1 mol zinc, ini 1 mol magnesium. Nah, mungkin ini barang-barang dalam kehidupan sehari-hari yang jarang kalian lihat lah. Sekarang kita punya air. Nah, jadi untuk semua zat itu tidak harus zat padat ya yang bisa dihitung molnya, bisa zat cair, juga bisa gas. Nah, sekarang kita contohkan di sini ya untuk air. Air itu rumus kimianya H2O. Kalau H2O berarti MR-nya 18. Untuk air itu BJ-nya 1.
Sehingga kalau volumenya air 18 ml, ini beratnya adalah 18 gram. Nah, ini nanti namanya 1 mol air, 18 gram. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari lagi, ya kamu mesti kenal gula pasir kan? Nah, gula pasir itu rumus kimianya C12H22O11. Nama lain dari sukrosa. C12H22O11. ml-nya dihitung sebanyak 342. Kalau 342 ml-nya berarti kita timbang tadi 342 gram gula pasir, ini artinya 1 mol. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, bisa dibayang ini 1 mol sukrosa, ini 1 mol air, ini 1 mol magnesium, dan ini juga 1 mol gula, 1 mol garam dapur. Sekarang untuk mol itu kan dalam kimia, dalam perhitungan kimia, dalam kita besok kalau mau membuat larutan atau praktek menimbang suatu zat dalam kimia. Kalau dalam kehidupan sehari-hari jangan gunakan, jangan biarkan wah beli gula ke warung sebelah, beli 1 mol bu gula, bingung lagi, jangan ya. Ya tetap satuannya pakai kilogram aja. Nah, kemudian kita bayangkan, lalu gimana tadi yang dimaksud dengan jumlah partikel? Kita membayangkan seperti ini. Dalam 1 mol gula pasir ini kan terdapat butiran-butirannya banyak sekali. Kalau saya lihat 1 mol sangat besar, maka saya ambil hanya 34,2 gram. Sekian ya banyaknya, 34,2 gram. 34,2 gram sekian, kira-kira ya 12 sendok teh ini. Berarti karena 34,2 gram, berarti ini besarnya 0,1 mol sukrosa. Nah, 0,1 mol sukrosa. Kalau 0,1 mol sukrosa, berarti jumlah partikelnya berapa? Nah, kita lihat lagi. Kita bandingkan dulu. Ini 1 mol air sebanyak 18 gram. Berarti jumlah partikel air, jumlah molekul H2O-nya sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini juga 1 mol seng sebanyak 65 gram. Kalau sengnya ini nanti dipecah dihitung, dilihat atomnya, terkecilnya, bagian terkecil dari suatu zat ini adalah atom seng, juga sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, itu gimana sih cara melihat atom? Alat untuk melihat atom yang sangat kecil itu tidak kita menggunakan mikroskop biasa, tetapi yang kita gunakan adalah mikroskop elektron superstep ya, atau boleh juga transmission elektron mikroskopis. Itu nanti memang tidak semua lab atau mungkin tidak semua negara punya ya, karena untuk 1 unitnya bisa sampai seharga 5,5 juta dolar US. Nah, sekian harganya, sekian mahalnya untuk melihat. Nah, sekarang berapa sih kecilnya molekul itu? Coba kita bandingkan sekarang, dilihat di sini. Tadi ini 1 mol air 18 gram, kalau dilihat nanti sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Kalau gula pasir ini tadi 0,1 mol, ini sebanyak 34,2 gram. Sekarang ini saya timbang lagi hanya 1 gram, 1 gram gula pasir ya. 1 gram gula pasir ini tadi selintas kira-kira butirannya ada sebanyak 3.000 butir kurang lebih. 1 gram gula pasir sebanyak atau kurang lebih 3.000 butir. Memang butirannya kecil-kecil. Jadi bisa dilihat 1 butirnya berapa. 1 butirnya berarti kan hanya 1/3.000 gram. 1 butirnya nanti berarti hanya sebanyak 1/3.000 gram atau sebesar 3,3 kali 10 pangkat minus 4 gram. Ya, ini tadi sudah diterangkan untuk membuat 1 mol sukrosa. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan jumlah partikel?
kalau 1 mol sukrosa tadi 342 gram kan besar. Maka kita lihat di sini untuk sukrosa 1 mol tadi 342 gram. Kemudian tadi juga sudah ditimbang yang 0,1 mol 34,2 gram. Masih terlalu banyak lagi butirannya. Maka kita buat lagi 1 gram sukrosa. Nah, 1 gram yang paling sedikit tadi. Nah, 1 gram sukrosa nanti itu dihitung kurang lebih ada 3000 butir. Ya, ngitungnya agak acak ya, tadi memang sedikit-sedikit itu kurang lebih 3000 butir. Jadi dengan demikian 1 butirnya kan sekian gram, 3,3 kali 10 pangkat min 4 gram. Padahal tadi kalian tahu untuk mengubah dari gram menjadi mol dibagi dengan massa rumusnya. Massa rumus sukrosa itu 342. Maka 1 butir sukrosa tadi yang betul-betul 1 butir itu berapa mol? Ya kita bisa hitung 3,3 kali 10 pangkat min 4 gram dibagi dengan 342 gram per mol, ini MR-nya, akan didapatkan 9,747 kali 10 pangkat min 7 mol. Jadi 1 butir sukrosa itu sama dengan 9,747 kali 10 pangkat min 7 mol. Nah, dengan demikian kita bisa cari tahu tadi 1 butir sukrosa tadi ada berapa molekul sukrosa di dalamnya. Ya kita tinggal hitung sekian mol kita kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ketemunya ini. Jadi 1 butir sukrosa ada 5,8677 kali 10 pangkat 17 molekul sukrosa. Nah, betapa besarnya angka ini. Padahal hanya di dalam 1 butir sukrosa. Maka kalian jangan mengharapkan 1 butir 1 mol kelereng itu berapa besar sekali. Nah, ini 1 butir sukrosa menghasilkan atau dimiliki 5,8677 kali 10 pangkat 17 molekul sukrosa. Nah, demikian ya, kita harapkan semakin memahami tentang mol, tentang jumlah partikel, tentang massa zat. Nah, demikian juga tadi misalnya H2O 18 gram, maka 18 gram itu terkandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Demikian tentang pembelajaran tentang konsep mol, di mana dari konsep mol kita bisa tahu jumlah partikel zat, kita juga tahu massa zat tersebut. Terima kasih. Belajar itu menyenangkan.